harusnya mereka itu konsultasi psikologi loh. Harusnya mereka itu misalnya ngundang orang yang mau bicara tentang budaya organisasi, budaya perusahaan. Karena saya merasa ini masalah gitu. Mereka tuh punya masalah, tapi tidak melihat bahwa sebetulnya mereka adalah sumber dari masalahnya. Terus pembagian tugas juga harus menjadi jelas. Jadi dia harus tahu porsi dia di mana. Jadi ketika orang lain achieve di bagiannya, performa berkinerja di bagiannya, itu adalah bagian teman-temannya, bukan bagian dia. Kalau tadi disampaikan, kalau nggak ada gue kerjaan nggak beres, organisasi ini nggak jalan. Jadi biar dia harus paham bahwa ini adalah kolaborasi tim. Kamu punya bagianmu, teman-temanmu, timmu juga punya bagiannya mereka sendiri. Ketika ada pegawai yang merasa dia kredit pekerjaannya diambil atau ada manipulasi, dia selalu disalahkan. Terus ketika dia curhat atau cerita kepada orang lain, bukannya diterima, didengerin, tapi malah justru dinasehati. Gak apa-apa, namanya kerja. Akhirnya seolah-olah pengalaman dia tidak valid. Betul. Karena orang lain tidak mengalami yang dia rasakan. Betul. Mbak, kalau sebegitu besar tadi ya efeknya, mungkin gak sih bagi seorang yang dengan kecenderungan NPD itu ngerasa nih kalau dia itu punya kecenderungan itu gitu. Kan tadi kalau Mbak Citra cerita kan kebanyakan dari korbannya ya, atau teman-teman yang berinteraksi dengan mereka yang datang ke Mbak Citra gitu. Kayak gimana tuh Mbak? Ada gak sih mungkin mereka tuh sadar gitu? Secara umum biasanya orang-orang dengan gangguan NPD ini memang tidak merasa bahwa mereka menjadi masalah gitu. Karena tadi kita lihat ya karakternya dia punya grandiosity ya, dia merasa penting, dia punya hak istimewa kayak gitu, sehingga ketika dia berada dalam satu lingkungan yang menurut dia bermasalah, yang bermasalah itu bukan dia tapi mereka. Bukan dia ya, kalau bahasa orang sekarang toksik ya, bukan dia yang toksik tapi lingkungannya yang toksik. Nah sehingga di perspektif itu yang sering saya temui adalah harusnya mereka itu konsultasi psikologi loh. Harusnya mereka itu misalnya ngundang orang yang mau bicara tentang budaya organisasi, budaya perusahaan. Karena saya merasa ini masalah gitu. Mereka tuh punya masalah, tapi tidak melihat bahwa sebetulnya mereka adalah sumber dari masalahnya. Seringkali seperti itu. Aku pengen nanya sih Mbak gitu. Jadi sebetulnya di lingkungan saya itu ada orang yang NPD gitu. Jadi suami saya tuh seorang HR dan dia tuh punya karyawan yang NPD lah gitu. Semua karyawan yang lain itu sudah notice bahwa anak ini itu terkena NPD. Kenapa? Karena pertama dia itu kayak ngerasa orang karyawan di situ tuh nggak bakal bisa kerja kalau tanpa ada dia, gitu. Terus kemudian yang kedua dia itu apa-apa yang sudah dia kerjakan itu pengen diapresiasi oleh semua karyawan, kayak oh iya kamu itu hebat ya segala macam. Nah tapi sekarang ini sebetulnya karyawan-karyawan di kantor itu tuh sedang struggle gitu. Bagaimana caranya untuk menyadarkan dia bahwa dia itu tuh seorang NPD loh, kamu itu harus periksa loh. Karena kenapa? Yang dirasakan karyawan yang sekarang itu tuh mereka udah capek gitu ngelayanin gitu ya si karyawan tersebut yang terkena NPD. Nah, menurut Mbak sendiri ada nggak sih caranya bagaimana gitu untuk bisa menyadarkan dia bahwa dia itu terkena NPD? Gitu. Tantangannya ada ya, nyata ya, dialami, dan itu bukan hanya 1-2 orang ya, tapi memang keseluruhan organisasi pasti terpengaruh, dan betul efek capeknya itu luar biasa. Jadi orang-orang selalu dituntut untuk ngerti dia, untuk memfasilitasi dia, 1-2 kali oke lah, tapi lama-lama capek juga. Dan biasanya kalau udah sampai ke HR atau HR-nya itu pusing juga gitu, karena balik lagi ya, itu kan orang datang konsultasi psikologi atau mencari pertolongan kan datangnya dari insight. Betul. Ketika dia punya insight bahwa dia butuh, maka dia akan cari bantuan. Ketika dia tidak punya insight, ya orang mau bicara apapun, apalagi dengan NPD ini, dia akan cenderung sulit menerima masukan ya, sulit menerima kritik gitu. Cenderung malah pada akhirnya responnya adalah respon kemarahan, agresi kayak gitu.
dan balik lagi gitu. Jadi dia blaming others, orang lain kok yang sakit, orang lain yang bermasalah, kenapa saya yang harus konsultasi psikologi kayak gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh HR gitu ya ketika menemui situasi seperti ini? Kalau di kami salah satu yang kita dorong ketika kita dengar ada pegawai yang dirasa bermasalah atau yang sampai mempengaruhi kinerja ya, karena kalau di kita kan yang dilihat lah bagaimana permasalahan entah itu pribadi atau pekerjaan itu mempengaruhi kinerja. Biasanya kita dorong kalau dia perlu konsultasi psikologi gitu, maka pimpinannya atau dari bagian kepegawaian atau HR-nya yang bisa menjadi bagian dari pembinaan. Bagian dari manajemen SDM-nya adalah dia harus atau diminta untuk mengikuti konsultasi psikologi. Tapi mungkin bukan dengan pernyataan bahwa tolong ini dikonsul karena NPD, bukan. Tapi misalnya ini banyak sekali terjadi konflik gitu dengan timnya, atau misalnya kinerja tim ini agak sulit tercapai gitu dengan pola-pola perilaku atau kebiasaan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Maka mohon dong dibantu gitu. Mungkin bisa diajak diskusi atau mungkin di treatment bagaimana dia supaya bisa teamworknya bisa berjalan lebih baik. Itu sebetulnya pintu masuk ya, nanti itu adalah menjadi PR-nya dari si psikolog atau yang akan mendampingi dalam proses itu. Nah, apakah kemudian yang bersangkutan nanti pada akhirnya mendapat insight bahwa NPD-nya lah yang menyebabkan permasalahan, itu kembali lagi pada proses konsultasi psikologinya dan kesiapan dari dia untuk secara terbuka menerima. Karena orang-orang dengan NPD ini pun kalau ketemu dengan psikolog belum tentu mereka mau berproses bersama gitu. Kecuali kalau misalnya merasa bahwa itu tadi orang-orang ini melihat ya atau memilih yang mana yang dianggap setara, yang mana dianggap berkompeten. Ketika dianggap setara atau berkompeten mungkin mereka mau berproses gitu. Tapi ketika dia sudah meremehkan, psikolog mana nih kayak gitu, bisa jadi jangan-jangan saya lebih pintar dari dia, itu juga akan sulit berproses gitu. Terus yang kedua Mbak, sebetulnya PR terbesar HR adalah membantu teman-temannya yang struggling ini gitu ya, supaya tidak semakin terpuruk, tidak menimbulkan efek yang lebih berat pada kinerja dari organisasinya. Jadi mungkin bisa disediakan kayak sesi gitu kepada teman-teman yang terimbas langsung, yang sudah itu sampai mempengaruhi kemampuan dia untuk bekerja dengan baik, difasilitasi atau disediakan kayak pelatihan-pelatihan yang memang membantu mereka meregulasi emosi dengan lebih baik, sehingga pada saat mereka berhadapan lagi dengan orang-orang itu, mereka punya keterampilan yang lebih baik gitu untuk meregulasi emosi, untuk membuat jarak batasan yang sehat gitu, sehingga tidak take personal lagi gitu ketika orang-orang itu menunjukkan perilaku-perilaku yang destruktif gitu kepada teman-temannya. Jadi bergerak dua sih, ketika kita nggak bisa mengubah satu orang ini karena memang kembali kepada insight, ya HR bisa bergerak kepada komunitasnya, lingkungannya, mereka yang disiapkan untuk bisa gitu. Atau ya pilihannya ya berarti orang ini mungkin tidak cocok dengan value di organisasi yang seperti ini. Mungkin dipersilahkan saja bisa mencari organisasi yang memfasilitasi kompetisi individualis, itu mungkin lebih cocok dan tidak banyak yang terganggu gitu kalau situasinya seperti itu, Mbak Citra, tapi kalau misalkan organisasi itu kan gak banyak juga mungkin yang aware dengan situasi-situasi seperti ini gitu kan. Memang misalkan dia dituntut untuk kerja target dan lain di industri-industri yang seperti itu gitu. Nah, apa sih Mbak konflik yang sangat mungkin terjadi dan gimana nih cara kita ngatasin ketika memang dari manajemen atau dari HR ini memang tidak pada value itu gitu. Ya, jadi memang salah satu tantangan pengelolaan HR ya atau manajemen SDM di tempat kita kan tidak semua pengelolanya itu punya pemahaman mengenai kesehatan mental di tempat kerja ya. Mental health in workplace itu kan salah satu isu yang sekarang sedang naik banget ya gitu, dan tidak semua tempat kerja itu pace-nya sama gitu untuk belajar, untuk memahami, untuk menerapkan kesehatan mental di tempat kerja. Nah, ketika dalam satu upaya sudah komunikasi, sudah konsultasi, sudah melapor mungkin ya bahwa ini kesulitan sekali sementara tidak dipahami, ya satu yang pertama adalah tetap jangan lelah untuk mengedukasi ya, menyampaikan kayak gitu kepada HR-nya, terus bisa menunjukkan bukti-bukti atau lagi misalnya didukung juga oleh teman-temannya gitu, didukung bukti-bukti bahwa ini memang sudah sampai pada taraf mengganggu atau mungkin sampai pada taraf abusive gitu ya, yang itu sudah mengganggu orang-orang di tempat kerjanya, itu perlu disampaikan. Nah, yang tahap berikutnya
memang perlu mengajak semua orang di situ untuk bersama membangun lingkungan kerja yang lebih sehat kayak gitu. Membuat kode batasan-batasan yang jelas dalam pekerjaan. Ini peran pimpinan sangat kuat ya. Dan alhamdulillah kalau didukung sama HR-nya. Jadi code of conduct-nya atau kode etik dalam bekerja itu seperti apa sehingga tidak terjadi perilaku-perilaku yang di situ membuat orang merasa direndahkan, diremehkan gitu. Mungkin sampai ke arah mungkin abusive kayak gitu. Terus kemudian komunikasi disepakati akan seperti apa kayak gitu. Terus pembagian tugas juga harus menjadi jelas. Jadi dia harus tahu porsi dia di mana. Jadi ketika orang lain achieve di bagiannya, performa berkinerja di bagiannya, itu adalah bagian teman-temannya, bukan bagian dia. Kalau tadi disampaikan, kalau nggak ada gue kerjaan nggak beres, organisasi ini nggak jalan. Jadi biar dia harus paham bahwa ini adalah kolaborasi tim. Kamu punya bagianmu, teman-temanmu, timmu juga punya bagiannya mereka sendiri. Kayak gitu Mbak Astrid. Oke Mbak, berarti memang apa ya, luar biasa banget gitu ya ininya. Nah, pernah nggak Mbak ngalamin contoh-contoh gitu ya, yang pernah Mbak Citra alamin sendiri terhadap situasi-situasi terkait dengan NPD ini Mbak? Kalau secara pribadi belum pernah ya, maksudnya dalam satu unit kerja bertemu dengan teman kerja, rekan kerja, pimpinan yang memiliki kecenderungan NPD ini. Tapi mungkin kalau dari pengalaman praktik, kemudian sudah bekerja dari tahun 2009 sampai sekarang dan di beberapa organisasi atau tempat kerja itu memang ada ya 1-2 orang yang menunjukkan seperti itu. Cuman memang informasi yang masuk sih dari teman-teman dan juga setelah menjalani profesi praktik klinis ini kan memang pasti ketemu dengan orang yang mungkin menjadi korban gitu ya dari si orang-orang yang punya karakter NPD ini, kecenderungan NPD ini. Ya pada akhirnya peran pemimpin itu kuat ya untuk membantu timnya itu untuk survive gitu menghadapi orang-orang dengan NPD ini. Gitu. Karena kalau tidak dibantu oleh peran pemimpin maka permasalahan-permasalahan yang dialami itu jadi rasanya apa ya, mau ngeluh tapi takut dianggap tidak itu bukan masalah gitu. Ya udah dijalanin aja lah gitu. Toh nanti dia juga berubah. Nah justru kalau kita kenal kan toxic positivity ya, rasanya bahwa seolah-olah gak valid gitu perasaan pengalaman kita gitu. Toxic positivity itu apa sih Mbak? Jadi kalau sederhananya itu sebetulnya perilaku seseorang itu terbungkusnya dalam sebuah perilaku positif ya, tapi sebetulnya bagi orang lain tuh jadi sifatnya toksik. Contoh misalnya ketika ini sebagai contoh ya, misalnya ada orang yang dia dalam rumah tangga mengalami yang namanya kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Mungkin dia tidak cukup besar, tidak sampai dipukuli atau mungkin hanya sekedar seringkali dimanipulasi oleh pasangan, tapi secara psikologi kan terkena. Terus kemudian dia curhat, tapi dianggapnya sabar aja, namanya juga rumah tangga, pasti banyak masalah. Nah, kalau dalam konteks ini ditariknya lagi ketika ada pegawai yang merasa dia kredit pekerjaannya diambil atau ada manipulasi, dia selalu disalahkan. Terus ketika dia curhat atau cerita kepada orang lain, bukannya diterima, didengerin, tapi malah justru dinasehati. Gak apa-apa, namanya kerja. Akhirnya seolah-olah pengalaman dia tidak valid. Betul. Karena orang lain tidak mengalami yang dia rasakan. Betul. Nah Mbak, kalau secara gender gitu ya, ada gak sih misalkan kecenderungan tertentu, misalkan laki-laki atau perempuan tuh lebih ini gitu kan, lebih rentan gitu mengalami NPD? Mungkin gak sih kayak gitu? Atau dari prevalensinya memang terlihat. Jadi kecenderungan untuk secara global gitu ya, kasus-kasus NPD ini banyak ditemukan pada laki-laki, lebih besar daripada perempuan gitu. Nah, malah laki-laki Mbak? Malah laki-laki karena kebutuhannya mungkin untuk mengekspresikan diri menjadi dominan. Bahkan pun kalau misalnya ada kasus NPD pada laki-laki atau perempuan, itu outputnya biasanya agak berbeda gitu. Jadi kalau laki-laki itu cenderung dia sombong gitu, terus kemudian dia dominan. Kalau NPD pada perempuan ini munculnya kayak dia jadi kayak playing victim, manipulatif kayak gitu. Jadi ada sedikit perbedaan ketika dalam pola perilakunya yang muncul. Walaupun mungkin sumbernya itu sama ya dari karakteristik NPD, tapi ternyata outputnya itu ada perbedaan.
Tapi kan tadi dia punya rasa untuk merasa besar gitu ya. Berarti dia tuh bisa juga gitu Mbak, punya effort lebih gitu untuk mencapai itu gitu. Berarti kan apakah mungkin gitu, berarti orang-orang tertentu itu bisa nih walaupun dia dengan NPD bisa jadi pemimpin yang baik gitu. Pada beberapa referensi yang saya temukan, memang justru pada orang-orang yang menduduki posisi pemimpin, mungkin kayak di bisnis, di industri bisnis gitu ya, itu memang kecenderungan disebutkan bahwa pemimpin-pemimpinnya itu kecenderungan punya karakter-karakter NPD gitu. Jadi dalam konteks yang lebih sederhana lagi ya, karena orang-orang NPD ini ada kemungkinan dia jadi secara karir juga mungkin lebih cepat naik gitu ya, karena dia kan berusaha menonjolkan diri gitu ya, selalu tampak percaya diri, berkarisma, sehingga kesan mungkin orang-orang yang tidak langsung bekerja dengan dia melihat itu sebagai sebuah kelebihan. Terus kita perlu ingat dia mengambil kredit orang lain gitu, atau dia memanipulasi orang lain, sehingga seolah-olah dia sangat berperforma, punya performa yang lebih baik daripada orang lain, sehingga memang kemungkinan dia akan cepat naik secara karir kayak gitu. Nah, terus orang-orang dengan NPD ini ya semakin dia punya posisi ya maka kewenangannya, relasi powernya dia lebih besar kayak gitu Mbak. Tapi bisa nggak sih Mbak di awal tuh kelihatan gitu kan, misalnya kalau kita ngelamar kerjaan kan biasanya ada asesmen psikologi gitu ya, apakah bisa kelihatan gitu atau nggak bisa karena ranah tesnya beda gitu? Sebetulnya kembali lagi ya, perusahaan itu kan dalam ketika melewati proses rekrutmen apa saja sih yang mau dipotret ya dari calon pegawainya ya, dari kandidatnya. Sebetulnya kalau misalnya gangguan kepribadian itu biasanya memang memerlukan alat atau instrumen yang sesuai untuk mengungkap muncul atau tidaknya trait itu. Nah, kalau kita ingat psikotes untuk perusahaan itu mungkin menunjukkan ada kecenderungan, tapi sekali lagi tidak bisa menjadi penegakan diagnosis, yaitu yang pertama. Nah, yang kedua dalam pembuatan kesimpulan oleh psikolog atau si pembuat laporan psikologi itu, apakah dia menangkap cukup kepekaan untuk melihat bahwa kecenderungan NPD ini akan berkontribusi dalam pekerjaan yang dilakukan di masa depan. Ketika psikolognya ini punya kepekaan dan mampu menarasikan, maka itu bisa ditangkap oleh HR atau user dari calon pekerjanya. Tapi ketika itu tidak tertuang di dalam laporannya dan kebetulan usernya juga bukan orang psikologi, tidak melihat misalnya gambaran hasil personality testnya, juga tidak akan tertangkap juga sih Mbak kayak gitu. Nah Mbak, kalau si NPD ini gitu ya, apakah dia itu bisa sebegitu merusaknya gitu sih Mbak? Ke dirinya bisa jadi manifestasinya adalah pada akhirnya kan orang-orang dengan NPD ini sulit ya membangun relasi jangka panjang. Sehingga secara personal mereka tuh akan merasa kesepian, sulit membangun relasi yang intim kayak gitu. Terus kemudian merasa terkucilkan, terpinggirkan, tidak dipahami. Aku bukan bagian dari lingkungan ini karena mungkin tidak menemukan orang-orang yang dia anggap memahami dia gitu, yang tidak merespon perilakunya dengan respon yang negatif itu. Untuk dia sendiri tentu jangka panjang kita bayangkan ketika sudah di usia-usia yang seharusnya teman-temannya sudah membangun keluarga, punya pasangan gitu, atau punya teman-teman dekat gitu, dia akan merasa kok aku tidak punya, seperti itu. Bagi organisasi ya sampai tadi kan saya bilang bisa mengubah atau mempengaruhi budaya perusahaan, bisa membuat kolaborasi tim tidak tercapai, produktivitas turun, goalnya juga nggak tercapai, kinerja organisasi secara umum juga bisa terganggu. Tapi bisa nggak sih Mbak dia tuh bertahan lama dalam sebuah organisasi gitu, atau mungkin kecenderungan orang-orang kayak gini tuh bakal pindah-pindah atau kayak gimana Mbak? Untuk menjawab ya, kalau berdasarkan dari misalnya penelitian atau referensi, belum disebutkan sih seberapa jauh sih dia itu bisa bertahan di satu tempat kerja gitu. Memang sekali lagi ya ketika dia merasa terfasilitasi gitu ya, artinya tidak pernah menerima feedback atau dia tidak pernah dihadapkan pada situasi bahwa dia itu sebetulnya tidak
tidak punya power sebesar itu loh gitu. Ya sekali lagi ketika dia masih bisa berangkat kerja, masih digaji, masih bisa melaksanakan pekerjaannya, orang-orang nggak betah, turnover sampai ke turnover itu biasanya akan cukup tinggi ya untuk orang-orang yang di dalam organisasinya punya NPD itu, yang turnover teman-temannya gitu. Dia tidak menjadi bagian orang yang dinamika turnover enggak, tapi teman-temannya lah yang gitu. Makanya disebutkan orang-orang dengan NPD ini cenderung kalau di organisasi, turnover di organisasi atau di unit itu akan cenderung tinggi. Karena saking mungkin lingkungannya tidak nyaman gitu ya. Atau mungkin pimpinan yang punya kecenderungan atau mengarah ke NPD, timnya akan turnovernya itu tinggi. Sampai sebegitunya ya Mbak. Malah teman-temannya yang betul resign gitu ya. Bukan ininya ya. Bukan dia. Bukan dianya ya. Sekali lagi saya bukan masalah, masalahnya daripada orang lain. Oke. Iya sih, aku jadi kayak nge-flashback gitu kan ketika ada yang dicurigai gitu, kebetulan atasan gitu. Di tim dia ada aja yang resign gitu Mbak. Ada aja gonta-ganti. Apalagi harus berhadapan langsung kayak gitu ya. Ternyata sampai sebegitunya ya berarti pengaruh satu individu ini. Oke. Nah gimana nih Mbak cara kita gitu ya ngejaga kesehatan mental kita sendiri ketika ya emang harus gitu. Misalkan kita di satu instansi yang kayak tadi ya, misalkan kita di institusi misalkan dari pemerintah yang kita nggak populer tadi Mbak Citra bilangnya, kalau resign itu adalah bukan suatu jalan yang populer gitu. Kita harus berhadapan mungkin sekian 5-10 tahun. Gimana cara kita tetap sehat gitu ya secara mental? Yang pertama, tetapkan batasan ya. Maksudnya memang tidak perlu relasinya tidak perlu terlalu dekat secara emosional. Oke, terkait pekerjaan ya pekerjaan saja. Dia harus jelas batasannya. Terus ketika mengerjakan tugas ya harus jelas dan tegas, bagian saya apa, bagian kamu apa. Jangan lupa teman-teman mendokumentasikan gitu kalau misalnya mengerjakan pekerjaan yang memang dikerjakan teman-teman, harusnya kreditnya menjadi milik teman-teman. Terus juga secara aktif tetap menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman kerja yang lain. Jadi ketika capek, kecentok gitu ya, atau merasa aduh kok susah banget tuh, paling nggak punya teman yang bisa mendengarkan, memvalidasi kita. Terus kemudian memang menghindari konflik secara langsung ya. Misal ketika kita tahu dia itu perlu mendapatkan masukan gitu ya. Kita tidak bicara tentang kepribadiannya. Kayak, kamu tuh susah banget sih dengerin masukan orang. Bukan kepribadian yang kita koreksi, tapi misalnya solusinya. Ternyata misalnya mungkin kalau ada permasalahan seperti ini, kita akan masuk menyampaikan kepada pimpinan caranya begini aja kali ya. Jadi fokus kepada solusi gitu. Apa yang mau dicapai dari permasalahan yang dihadapi bersama-sama gitu. Mengenai kepribadiannya ya kita hindari saja, karena ketika orang-orang NPD ini terusik, dia cenderung akan responnya agresif sih kecenderungannya. Bisa pasif agresif atau agresif secara terbuka juga kayak gitu. Sampai ke fisik nggak sih Mbak agresifnya, atau ya perdebatan saling menyalahkan, atau dia menghindar gitu, tidak menghindar dari masalah yang pada akhirnya tidak selesai. Ya itu juga menyisakan rasa tidak nyaman ya, apalagi kalau sudah terkait pekerjaan terus dia tiba-tiba pergi, bagaimana nasib pekerjaan ini gitu. Itu sih. Terus jangan terlalu mengambil hati gitu, pokoknya bandel-bandel sendiri gitu loh. Arti kalau sama dia ya udahlah, mana yang harus aku proses, mana yang ya udah aku lepaskan saja, itu menjadi permasalahannya dia, bukan masalah aku, seperti itu. Dan jangan ragu untuk cari pertolongan profesional kalau sudah terasa sangat capek sekali, sudah nggak mampu mengelola efek samping dari NPD-nya orang itu ke kita. Oke. Nah tadi kan Mbak Citra juga sempat bilang ya, kalau ini tuh biasanya terlihat di fase dewasa awal. Tapi apa sih penyebabnya? Apakah murni faktor lingkungan atau pengalaman hidup, atau mungkin ada faktor-faktor yang genetik gitu yang bisa menyebabkan orang ini punya perilakunya? Jadi kalau untuk gangguan kepribadian, salah satunya adalah narcissistic personality disorder ini memang ada juga yang datang dari faktor biologis atau genetiknya dia gitu. Jadi memang ya sudah ada gitu, sudah punya kondisi genetis yang mengarah kepada gangguan kepribadian. Ada juga yang faktor misalnya lingkungan atau contohnya pengasuhan. Jadi dia dibesarkan oleh pola pengasuhan yang banyak
memuji dia, membesar-besarkan dia sehingga dia merasa oh aku lebih pintar dari yang lain, aku lebih hebat dari yang lain. Yang itu secara konstan terjadi sepanjang rentang kehidupan dia. Atau justru sebaliknya, terlalu banyak kritik, terlalu banyak ditekan oleh orang tuanya, sehingga kemudian justru muncul efek kebalikannya. Atau bisa juga memang karena efek trauma atau pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalu yang membuat dia butuh untuk menonjolkan diri, butuh untuk diakui, butuh untuk diterima oleh orang lain, butuh untuk dipuji. Gitu. Oke, nah kalau kita sebagai rekan kerja yang berkontak langsung aja bisa secapek itu gitu ya. Apalagi kalau berpasangan dengan NPD itu juga sangat lelah ya, Mbak. Ya bisa kita bayangkan ya 24 jam kalau kita bertemu kayak gitu ya. Pasti itu karena dia lack empati, dia akan sulit gitu memahami perasaan pasangannya gitu. Sementara kalau kita bicara pasangan itu relasi setara ya. Bukan hanya kebutuhan saya yang harus terpenuhi, tapi bagaimana saya bisa memfasilitasi kebutuhan dari pasangan saya. Ketika dia tidak bisa memahami perasaan pasangannya, bagaimana dia bisa memenuhi gitu. Karena fokusnya adalah self center ya, diriku dulu gitu. Aku yang lebih penting, aku yang lebih utama dalam hubungan ini. Lack empati itu kayak misalkan kalau kadang kan suka baca-baca cerita-cerita di tweet atau di Instagram gitu, di medsos gitu kan. Kadang punya atasan yang misalkan kita izin anak sakit atau misalkan kita ada kena musibah gitu, bukannya berempati dulu terhadap itu, tapi malah yaudah dia sibuk nyari penggantinya atau sibuk ini. Mungkin nggak sih Mbak sampai segitunya gitu? Kalau bicara tentang lack of empathy ya, kurang empati bisa saja salah satu manifestasi perilakunya seperti itu. Tapi tidak berlaku kebalikannya ya. Pimpinan yang punya karakter seperti itu pasti NPD itu kan juga enggak. Tapi salah satu manifestasi dari NPD pada level pimpinan atau leader bisa jadi memang dia jadi nggak memahami gitu kebutuhan dari anak buahnya, memang kondisinya tidak baik-baik saja, butuh kemampuan pemimpin untuk memahami secara psikologi, tidak sampai ke situ. Jadi bisa saja jadi nggak dikasih izin cuti, nggak dikasih izin sakit atau disuruh kerja, itu bisa terjadi sampai ke situ juga. Bisa sampai segitunya ya, karena tadi nir empati. Kalau berarti yang menonjol tadi nir empati, anti kritik. Terus suka mencari pujian, diakui, sama grandiosity ya, kebesaran diri. Kalau manipulatifnya itu kayak gimana Mbak? Biasanya contoh-contoh. Manipulatifnya itu bisa saja memutarbalikkan faktanya, atau dia mempengaruhi orang lain untuk beropini gitu. Jadi orang ketika dia merasa dia tidak nyaman atau dia diserang, dia membuat seolah-olah dia sebagai korban, memanipulasi lingkungan supaya mendukung dia. Dia butuh untuk divalidasi, kebutuhan validasinya besar, sehingga manipulasi itu salah satunya untuk memenuhi validasinya dia itu. Oke Mbak, kalau gitu sebelum kita tutup nih Mbak, mungkin ada pesan-pesan nih buat work lifer lain semuanya. Ya, untuk teman-teman semua work lifer ini sungguh tidak mudah gitu, sangat menantang sekali untuk bisa berrelasi, bekerja bersama dengan teman kerja atau mungkin leader pimpinan kita yang mempunyai kecenderungan atau justru memang sudah jelas dia mempunyai gangguan kepribadian NPD ini. Nah, untuk teman-teman yang berada di situasi ini, jangan takut, teman-teman tidak sendiri gitu, dan pertolongan itu ada ketika teman-teman membutuhkan. Jadi seperti tadi, buat batasan, minimalkan konflik. Tidak perlu terlalu bawa perasaan kalau menemui situasi yang tidak nyaman dengan mereka. Dan kalau memang sudah tidak bisa lagi mengelola sendiri, kurang dukungan dari lingkungan, maka sebaiknya mencari bantuan profesional untuk menjaga kesehatan mental. Oke, intinya kita perlu bantuan profesional, dan tentunya jangan jadikan mungkin konten ini tadi kan sempat ada ciri-cirinya gitu ya buat self diagnosis ataupun bahkan mengeneralisir kondisi dari orang lain ya Mbak ya. Jangan-jangan di atasan aku nih gitu kan, jangan-jangan di teman aku nih kayak gitu ya. Berarti perlu banget kita harus tegak diagnosis dulu ke
profesional kayak gitu ya Mbak ya. Oke deh teman-teman semuanya, semoga diskusi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa lebih aware terkait dengan kondisi kesehatan mental di lingkungan kerja. Nah, jangan lupa juga buat download aplikasi Payung Pribadi. Di situ teman-teman bisa akses berbagai fitur finansial dan juga produk-produk yang mendukung untuk kehidupan yang lebih balance kayak gitu. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.